Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Hasna Ramadhania, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 2 formasi tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Cilacap, pola kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Saya bertugas sebagai peranata sumber daya manusia aparatur terampil di Kecamatan Cilacap Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Cilacap Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap yang letaknya paling utara. Kecamatan Cilacap Tengah beralamat di Jalan Kalimantan nomor 32, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Cilacap Tengah terbagi menjadi 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Simping, Kelurahan Sidanegara, Kelurahan Donan, Kelurahan Momanis, dan Kelurahan Kutawaru. Berdasarkan hasil pengamatan, pengelolaan data pengembangan kompetensi pegawai pada portal kepegawaian di Kecamatan Cilacap Tengah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan gagasan atau ide untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data tersebut. Gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah tersebut adalah optimalisasi pengelolaan data pengembangan kompetensi berbasis Google Form dan Spreadsheet pada portal kepegawaian di Kecamatan Cilacap Tengah. Untuk mewujudkan gagasan atau ide tersebut, saya melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pertama, melakukan pendataan kondisi awal data pengembangan kompetensi pegawai. Pada tahap pertama ini, yaitu mengakses portal kepegawaian dan masuk ke menu data riwayat pengembangan kompetensi. Pada tahapan pertama ini, output yang dihasilkan adalah teraksesnya portal kepegawaian pada menu data riwayat pengembangan kompetensi. Nilai berakhlak yang terkandung adalah akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan kedua, mengidentifikasi dan merekap data pengembangan kompetensi dan status pengunggahan sertifikat pegawai. Pada tahap 2 ini, output yang dihasilkan adalah terkumpulnya data kondisi awal pengembangan kompetensi pegawai beserta status pengunggahan sertifikat. Nilai berakhlak yang terkandung adalah harmonis, kompeten, dan loyal. Tahap ketiga, konsultasi dengan mentor terkait hasil pendataan awal pegawai. Pada tahap 3 ini, output yang dihasilkan yaitu tervalidasinya hasil pendataan awal pengembangan kompetensi pegawai. Nilai yang terkandung yaitu kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Kegiatan 2, menyusun format monitoring pengelolaan data pengembangan kompetensi berbasis Google Form dan Spreadsheet. Tahapan pertama, menentukan variabel monitoring berdasarkan hasil pendataan awal. Output yang dihasilkan yaitu tersusunnya variabel monitoring pengelolaan data pengembangan kompetensi. Nilai yang terkandung yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, dan loyal. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan format monitoring. Output yang dihasilkan adalah tervalidasinya rancangan format monitoring pengelolaan data pengembangan kompetensi. Nilai berakhlak yang terkandung adalah harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Tahapan ketiga, menyusun Google Form sebagai media input data pengembangan kompetensi oleh pegawai. Nilai berakhlak yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, adaptif, dan akuntabel. Tahapan keempat, mengintegrasikan Google Form dengan Spreadsheet sebagai media rekapitulasi data. Nilai berakhlak yang terkandung adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan 3, menyusun media ringkas pengelolaan data pengembangan kompetensi dan tata cara pengunggahan sertifikat. Tahap pertama, mengidentifikasi informasi penting terkait pengelolaan data, tata cara unggah sertifikat, dan pengisian Google Form monitoring. Nilai berakhlak yang terkandung adalah akuntabel, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Tahapan kedua, menyusun media ringkas atau panduan singkat berdasarkan informasi yang telah ditetapkan. Output yang dihasilkan yaitu tersusunnya media ringkas. Nilai berakhlak yang terkandung adalah kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan masukan, arahan agar media ringkas tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Tahapan keempat, menyimpan media ringkas di Google Drive, serta menyusun Linktree sebagai pusat akses terintegrasi untuk memudahkan distribusi materi kepada pegawai. Output yang dihasilkan dari tahapan 4 ini yaitu tersedianya media ringkas pada Google Drive yang sudah diintegrasikan ke Linktree, serta terbagikannya tautan media kepada pegawai sebagai bahan sosialisasi. Nilai berakhlak yang terkandung adalah loyal, kolaboratif, dan adaptif. Berikut adalah tangkapan layar dari pendistribusian media ringkas ke dalam WhatsApp Group, serta berikut adalah hasil dari media ringkasnya. Kegiatan 4, melakukan sosialisasi pengelolaan data pengembangan kompetensi dan tata cara pengunggahan sertifikat. Tahapan pertama, menyusun dan mendistribusikan surat undangan kegiatan sosialisasi kepada pegawai. Nilai berakhlak yang terkandung adalah berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal.
Berikut adalah tangkapan layar pendistribusian surat undangan di dalam grup WhatsApp serta dalam Sri Kandi. Tahapan kedua menyampaikan informasi pengelolaan data pengembangan kompetensi kepada pegawai menggunakan media ringkas. Nilai berakhlak yang terkandung adalah kompeten, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Tahapan ketiga menjelaskan tata cara unggah sertifikat dan penggunaan Google Form monitoring serta mekanisme pengingat berdasarkan hasil input pegawai. Output yang dihasilkan pada tahapan ketiga yaitu dipahaminya tata cara unggah sertifikat, pengisian Google Form monitoring, dan mekanisme pengingat oleh pegawai. Nilai berakhlak yang terkandung pada tahapan ketiga yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Tahapan keempat menanggapi pertanyaan pegawai terkait alur pengunggahan sertifikat dan pengisian Google Form. Nilai berakhlak yang terkandung yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kompeten. Kegiatan 5. Melakukan pendampingan pengunggahan sertifikat pengembangan kompetensi pegawai. Tahapan ke-1. Mengidentifikasi pegawai yang mengalami kesulitan dalam pengunggahan sertifikat. Nilai yang terkandung yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Berikut adalah tangkapan layar pendistribusian informasi Bangkom di dalam grup WhatsApp serta pendistribusian pengingat untuk mengunduh sertifikat. Tahapan kedua, mengingatkan dan mendampingi pegawai dalam proses unggah sertifikat dan pengisian Google Form, baik secara langsung maupun tidak langsung. Output yang dihasilkan adalah terlaksananya pendampingan dan pengingat kepada pegawai. Nilai berakhlak yang terkandung adalah harmonis, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga, mencatat kendala yang dihadapi pegawai sebagai bahan evaluasi. Nilai yang terkandung adalah loyal, akuntabel, dan adaptif. Kegiatan 6, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan. Tahapan pertama, mengolah dan merekap hasil monitoring pengelolaan data pengembangan kompetensi pegawai, serta mengumpulkan umpan balik pegawai melalui kuesioner sebagai bahan evaluasi. Nilai berakhlak yang terkandung adalah harmonis, akuntabel, dan kompeten. Berikut adalah tangkapan layar pendistribusian kuesioner di grup WhatsApp. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terkait hasil evaluasi. Nilai berakhlak yang terkandung adalah kolaboratif, loyal, dan harmonis. Tahapan ketiga, menyusun laporan hasil evaluasi. Nilai yang terkandung adalah akuntabel, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Berikut adalah hasil kuesioner dari segi kuantitatif dan dari segi kualitatif. Adapun rekap Bangkom pada tahun 2026 yang kemudian saya olah dan menghasilkan data hasil comparison dari tahun 2025 dan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiyanti Sarjana Sosial selaku Kasubag Umum Pelayanan dan Kepegawaian Kecamatan Cilacap Tengah. Saya adalah mentor dari Saudari Saharani Hasna Rahmadania AMD. Saya mendukung aktualisasi dari Saudari Saharani Hasna Rahmadania AMD dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Data Pengembangan Kompetensi berbasis Google Form dan Spreadsheet pada portal kepegawaian di Kecamatan Cilacap Tengah. Dengan adanya aktualisasi ini sangat membantu pengelolaan data pengembangan kompetisi pegawai sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk seterusnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Estria Sibuya SSTP MSI selaku Sekretaris Kecamatan Cilacap Tengah. Dengan ini mengapresiasi dan sangat mendukung aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Saudari Syaharani Hasna Ramadhania AMD yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Data Pengembangan Kompetensi berbasis Google Form dan Spreadsheet pada portal kepegawaian di Kecamatan Cilacap Tengah. Harapan saya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi ASN di Kecamatan Cilacap Tengah dan terus lanjutkan dan tingkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan Cilacap Tengah. Demikian, terima kasih. Saya, Purwati, selaku pengadministrasi perkantoran di kantor Kecamatan Cilacap Tengah, sangat puas dan terbantu dengan adanya inovasi yang dibuat oleh Saudari Hasna. Harapannya, semoga dapat terus berlanjut. Terima kasih dan semangat Mbak Hasna.
Perkenalkan, saya Septi Nurwidya Suti, penelaah teknis kebijakan di Kecamatan Cilacap Tengah. Di sini, kami sangat terbantu dengan adanya monitoring BAPOM yang dibuat oleh Bahasna. Harapan dari kami, semoga kedepannya bisa tetap konsisten dan berlanjut. Semangat, Bahasna! Demikian video dari kegiatan aktualisasi dan habituasi yang telah saya laksanakan. Melalui kegiatan aktualisasi ini diharapkan pengelolaan data pengembangan kompetensi pegawai dapat menjadi lebih optimal, tertib, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.